itu. Oh, menyadari ya? Menyadari dulu, kayaknya tadi Adam ngomong deh, nggak tahu di menit keberapa. The very first time you do adalah sadar dulu bahwa itu bukan lo, itu adalah eksternal. Pengen berhenti dari DA juga gitu kan. Kenapa tuh? Karena kondisi, balik lagi DA ini kan menurut gue hobi, tapi ya istilahnya sersan lah, servis santai, bisa jadi cuan gitu kan. Gue juga punya kehidupan yang dimana atau karir yang harus gue jalanin kan. Nah di situ gue ngerasa lagi down. Nah abis gue main konten-konten lagi begini ya kan. Dalam 1 menit 3 kali hampir kecelakaan gue. Nah bentuk gangguan itu kayak gitu-gitu. Pertanyaan dari Samuel Silitonga. Halo Kak, kalau berkenan, tolong bisa dijelaskan. Apakah manusia punya sukma lebih dari satu? Terus, apakah sukma itu bisa dipisahkan dengan manusia itu sendiri? Misalkan di tarik paranormal untuk disalahgunakan. Terus, apa yang terjadi pada manusia itu bila tidak ada sukmanya? Apakah masih hidup atau meninggal? Sebelumnya, terima kasih sudah berkenan memberikan penjelasannya. Mau jawab. Aileen mau jawab, Aileen? Sukma sih 1. Tapi kalau misalnya beberapa kasus, ini sebenarnya di anomali sih ya. Kita nanganin kasus klien, itu ada sebagian yang biasanya sih karena kontrak perjanjian dari atasan. Bukan atasan, dari leluhur. Nah, dia yang kena jadi korbannya. Kutuk keturunan. Iya, kutukan keturunan, dia yang kena tumbal lah istilahnya. Itu beberapa sebagian rohnya ketarik. Ya. Atau enggak sebagian orang-orang yang memang sudah terlalu mendengarkan bisikan-bisikan iblis yang benar-benar sudah terkontaminasi banget, itu sebagian dari rohnya diambil. Jadi sebagian dari roh ya? Sebagian, jadi bisa 20%, bisa 10%. Sama seperti kalian ATI gitu, rohnya Iya, betul. berpindah, tapi ini konotasinya dia nggak balik lagi kan? Bukan nggak balik, ditahan. Oh, oke. Kalau kita kan ATI, maksudnya kita pecah roh, yaitu kita yang kontrol 100%. Nah kalau ini tuh biasanya tuh mereka sadar nggak sadar sih, diambil rohnya, terus dikurung biasanya. Nah tadi, terus apakah yang terjadi pada manusia itu bila tidak ada sukmanya? Apakah masih hidup atau meninggal? Kalau nggak ada Kalau sukma, beda ya. Meninggal ya? berarti kalau- sudah meninggal. Tapi kalau misalkan sebagian rohnya diambil, dia masih sadar. Masih hidup tapi kayak agak Linglung. iya linglung, biasa linglung. Oke. Dan itu bisa diisi minum air. Iya, benar. Iya, Bisa. itu gampang terkontaminasi dengan astral-astral yang Makanya bisa lain. mungkin kayak keganggu orang dengan gangguan itu salah satu Mental. faktornya. Iya. Oh, kalau Iya. gangguan mental biasa mereka itu orang-orang yang sensitif ya. Kalau kami tanya ke waktu itu salah satu teman astral kami, itu biasanya memang dari genetik ada masalah. Terus ditambah mereka itu orang-orang yang sensitif. Makanya ketika astral ingin mengganggu mereka itu gampang banget. Biasanya sih begitu. Gue pernah denger nggak tahu di mana ya podcast atau gue lagi ngobrol sama teman-teman indigo atau supernaturalis, itu katanya sukma itu ada 7 ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? 7 apa sih pokoknya ada 7. Nah, ayo, Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ini pertanyaan netilog netizen goblok gua. Aileen udah. Enggak, itu hitungannya 100% apa? Sebenarnya sukma tuh ada banyak. Sukma Itu ada 1. pertanyaan aku, itu manusia atau kucing? Gue suka ya. Gue suka pernyataan lu. Itu suka apa cakra gitu. Oh, cakra iya. Kalau itu ngawur kalau gitu bang, kayak gitu. Gila, kalau sukma tabrak gua aja gitu, terus mati kan, hidup lagi gitu kan. Ya kan nggak mungkin. Oke, jawabnya boleh nggak pakai gas nggak? Kalau nggak pakai gas bukan Aileen. Enggak, kok Oke, biasa aku oke. nggak begini. Jadi Bukan banget. kesimpulannya sukma Nggak itu boleh satu, gitu, guys. Tapi yang tadi pecah ada roh itu ya, seperti Iya, kata itu Awi. bisa. Kayaknya untuk mensummarize jawaban itu adalah anggap aja sukma itu energi. Energi we believe yang maksimum dalam satu konteks adalah 100%. Nah 100% itu bisa diambil beberapa persen karena situasi dan kondisi, karena perjanjian kayak kata Aileen, atau koma, ya kan. Tetapi kalau lagi sehat walafiat gini, ada orang pakai satu dan lain hal sukma lu gua ambil diisi sukma lain gitu, kami belum pernah melihatnya. Dan I don't think itu bisa. Karena Tuhan tuh juga sistemnya, mohon maaf, nggak sekampungan itu. Kayak gini deh, gue mau lengkapin Aileen dan Mas Willy deh soal jiwa. Soal sukma ya? Sukma buat gue sama dia kayak jiwa sih. Sebenarnya dalam tubuh manusia secara fakta di lapangan itu sebenarnya ada 3 unsur manusia. Ada fisik, ada roh, ada jiwa. Roh sama jiwa ini sebenarnya nyatu. Sempurna orang bilang tuh di saat mereka menyatu antara jiwa dan roh tadi, gitu. Tapi sebenarnya bisa kepisah, gitu loh.
dengan sebuah kondisi. Contoh kayak kenapa gue bilang bisa terpisah dengan konsep kayak santet voodoo boneka. Gitu. Misalkan Kalau gue ngomong ini pasti mouse bukan boneka. Baru gue mau ngomong. Ibarat ya. Ini boneka. Konsep santet tuh kayak gini. Ibarat Bo nyuruh gua Jangan klik ya, ini lagi recording. Maaf, kita kan Ini aja. Record lagi. Oke. Ibarat ini boneka. Misalkan gue dukunya nih. Si Bo nyuruh, Dam, lo coba santet Tom deh, gitu kan. Oke, sebagai gue udah dibayar sama si Bo, gue akan nyantet Tom. Nah, pada malam hari gue akan nyuruh pada sesuka-sukanya gue sih. Yang poinnya adalah gue akan mendatangkan si teman astral gue, entah demon, entah jin gitu kan. Untuk bekerja ngambil si jiwanya manusia ini, gitu loh. Jadi di saat gue udah melakukan perintah ke demon gua, maka demon gua akan bekerja. Dia akan datang ke target gua atau si Tom itu pada biasanya malam hari setelah maghrib, biasanya gitu loh. Dia akan mantau si Tom terus. Nah, biasanya reaksinya si manusia normal bila mana dia disantet hidup, dia mulai agak ngerasa kayak aneh hari itu. Nah, proses pengambilannya di saat si Tom tidur. Di saat Tom tidur, si demon ini akan ngambil jiwanya si Tom. Demon ini ya, diambil jiwanya, jret. Nah, di saat proses pengambilan biasanya ada reaksi bawah sadar manusia, yaitu adalah mimpi buruk. Ada mimpi ular. Sorry, kita samain persepsi dulu ya. Demon ini berarti iblis dong ya? Iblis. Berarti Ya. yang lain yang bisa narik itu iblis. Iblis dan jin bisa. Oh, jin juga bisa. Jin juga bisa. Jin bisa. Jadi konsepnya di saat iblis atau jin narik jiwa manusia ini, terjadilah warning dari bawah sadar manusia. Dia akan menyimpulkan kayak mimpi buruk biasanya. Mimpi ular, mimpi nyasar, atau mimpi dia berhadapan dengan siapapun yang kategorinya menyeramkan gitu lah. Nah, konteksnya di saat dia dicabut kayak gitu terjadi mimpi peringatan. Nah, di saat terjadi mimpi itu biasanya si jiwa ini udah diculik sama si jin atau iblisnya. Nah, tinggal roh dan fisik. Ya, manusia hidup, tapi biasanya 2 hari 3 hari biasanya dia kayak ngeblank antara hidup kayak aduh gak enak banget ya. Aduh, kayak rasa semangatnya hilang, moodnya hilang tuh biasa antara mulai tuh 3 hari itu atau seminggu ya. 3 sampai setelah kejadian sampai seminggu biasanya itu antara mau linglung dan hidup dan mati, antara kayak gitu, kayak moodnya nggak enak. Nah, seminggu kemudian kita bisa menentukan tuh ini santetnya ngarah ke psikologis atau dia ke medis gitu, karena jiwanya udah nggak ada. Kenapa jiwanya nggak ada terus bereaksi sedemikian rupa? Karena jiwa itu mengandung rasa, ada daya tahan tubuh di sini semua ada. Maka di saat hilangnya si jiwa itu hilang jiwa itu dari manusia tersebut, maka daya tahan tubuhnya akan turun otomatis. Gitu, daya tahan turun tubuh terus dan rasanya pun hilang otomatis. Konteksnya kayak gitu tuh. Maka di saat jiwa itu nggak ada dan diserang sama iblis atau jin tadi, iblis akan lebih gampang jalan secara medis. Jadi secara fisik juga kena ya? Bisa kena, bisa. Entah jadi penyakit kah atau apakah itu berhubungan gitu loh. Konteksnya kayak gitu. Nah, di saat jiwa ini udah nggak ada di manusia, ya manusia tetap hidup, nggak ada masalah gitu. Tapi balik lagi daya tahan akan terus menurun dia dead. Nah, Bisa gua seperti pernah itu. waktu itu waktu kecil pagi-pagi bokap gue cerita kalau dia itu diserang sama makhluk hitam dan mau dicekek sampai dia mimpi seperti itu ya. Malamnya gue mimpi yang itu sama persis itu waktu gue masih kecil. Dan waktu itu entah kenapa gue bisa bangun dan langsung berdoa aja sendiri dan itu hilang. Sampai sekarang gue nggak pernah dimimpiin itu lagi sih, tapi mungkin Karena lo melawan dan lo menang. itu berarti ya. Iya, jadi proses perebutan itu bawah sadar lo melawan dan lo Dan mungkin ada menang. yang melindungi ya, maksudnya gue masih Seperti kecil kan itu. gue nggak ngerti apa-apa gitu, Iya. nggak ngerti soal gitu-gitu dan Iya. entah kenapa tiba-tiba gue bisa berdoa waktu itu. Ya, balik lagi adanya Tuhan tadi kan. Nah, kita ngomong ngebahas jiwa yang udah diculik tadi nih. Jiwa ini pasti kalau konsep voodoo atau boneka tadi, jiwa ini akan diikat lah oleh si jin antara jiwa dan boneka tadi. Sponsor. Gue tutup. Nah, di saat sudah diikat, di saat itulah gue tusuk ini boneka, orang manusianya sakitan di situ. Oh. Ngerti?
Karena Jadi ada yang hubungan. diambil di situ ya. Iya. jiwanya dulu taruh di sono. Iya, Karena ditusuk-tusuk. Iya, ditusuk-tusuk. Jadinya Misalkan di saat gue perem begini, karena ada jiwanya si Tom akan ngerasain sakit. Itu yang Ngerti. pernah kita jelasin juga di Detektif Astral ya. Jadi apapun yang terjadi di jiwa yang di luar tubuh kita juga ngerasain. Iya, betul. yang diceritakan ketika lu pecah roh Iya. dan rohnya diserang, lu Iya. juga merasa sakitnya kan? Iya, itu exactly sama. Oke. Makanya kenapa ketika mereka diambil rohnya yang disantet atau apapun itu berasa juga ke fisik. Kenapa nggak dibahas? Kalau ini versi gue ya, kenapa nggak dibahas di kitab suci? Kan itu rawan banget sih. Karena di saat orang tahu ada jiwa yang bisa diotak-atik udah diambil segala macam itu masalah. Rawan. Makanya Jadi kenapa? ada titik lemahnya manusia yang akhirnya bisa dipergunakan. Iya. Oke, ada lagi berikutnya pertanyaan dari Herman Kurnia. Tanya bang, apa bisa di-share daily habits-nya personel DA dari bangun subuh sampai tidur, terutama yang rutin, secara mereka punya sesuatu yang berbeda secara spirit. Nah, ada yang mau jawab nih. Yang paling kanan dulu deh, kiri deh. Ya, terus sana. Bang Adam. Ini kudu kiri nih berarti. Katanya sih gitu. Katanya anak kan satan. gitu. Makanya Tapi katanya anak satan nyelupin itu nyelupin mata ke air suci. Iya, nggak apa-apa. Kamu matahin salib kan nggak mungkin ya? Ya, Oke, nggak pernah gini. juga sih. Iya kan istilahnya begitu. Iyalah. woi. Oke. Dari pagi kerja nyambi bisnis, terus pulang ke rumah jam 5, malamnya ngerjain klien, habis ngerjain bisnis lagi, tidur. Kayak gitu sih. Seminggunya syuting DA, Oke, Gitu jadi sih. syuting DA itu hanya di weekend. weekend Oke, gitu. yang lain? Bro Billy. Kalau gua bangun pagi biasa olahraga dulu, jumping rope biasa, terus ngopi, sarapan, siang makan, and then biasa siang sampai sore kerjain klien anomali. Tergantung fit call atau apa kita biasa penanganan lapangan ya. Iya. Pokoknya pasti sehari ada aja terus baik online, tatap muka di sebuah tempat netral zone gitu kan, atau penanganan lapangan yang gua ke tempat klien. Bisa sampai malam tidur. Dan kalau lagi nggak ada klien atau lagi DA nggak ada atau anomali nggak syuting, biasanya gue habiskan waktu sekitar jam 5 sore, itu jam break kita ya, jam 5 nggak ada klien, gue meditasi. Oh, meditasi. Meditasi, terus malam sebelum tidur juga biasa gue meditasi. Bangsa 15-20 menit tuh enak banget gitu. That's me. Kalau aku biasanya bangun pagi terus selalu nganterin my mom, terus abis nganterin my mom biasanya ketemu klien, ya udah ketemu klien sampai malam. Abis itu kalau masih ada waktu aku olahraga, bisa tidur. Oh, Tri Anomali ini sehat-sehat ya? Olahraga ya? Sibuk dia. Tapi yang di TK Masalah ini gue nggak tahu nih. Yang dua ini, selain Tri Anomalinya, Ini gue yang paling caur nanti. Ya, Aileen. Ya aku sih sebenarnya mirip-mirip mereka sih, bangun terus olahraganya masih ada tapi. nggak ada waktu ya, terserah. Jawabannya tetap ya. Karena by the time juga aku maksudnya rumahnya yang paling jauh. Sedangkan kebanyakan klien kalaupun ketemu tatap muka kebanyakan Jakarta, sedangkan aku kan ya sangat jauh ya tempatnya. Ya di luar Jakarta. Jadi perjalanan agak jauh ya. Kalau mau tahu tempat rumah tinggal Aileen, Ya nggak gitu juga langsung Abu. aja. Terus aku belum selesai, iya. Jadi aku bangun, ya udah habis itu kerja. Aku masih kerja juga di kantor, tapi biasa sampai siang. Habis itu baru nanganin klien-klien seperti yang tadi udah dijelaskan. Terus ya udah, syukur-syukur kalau pulang masih punya waktu istirahat ya, masih syukur menurutku. Kalau misalnya ada waktu istirahat ya aku nontonin YouTube lah. Maksudnya channel kita sendiri aja kadang nggak aku tonton loh karena nggak ada waktu. Nah, untuk Kamis aku bakal sempetin waktu sebenarnya untuk syuting anomali sih. Itu udah pasti. Habis itu sama Minggu sama DA kan. Paling sisanya ya kadang aku buat thumbnail. Itu pun bolong-bolong ya di DA sekarang. Sekarang lagi bolong terus. Sekarang lagi bolong. Oh, sama Ya, kalau gitu. lagi ada waktu banget nih, lagi break, aku sama Aileen suka belanja. Iya, kita sekarang Enak ya cewek ya. Jadi tetap ya, sisi manusia normalnya ada ya? Iya, tetap ada. tetap ada lah. Kita juga makan, minum, berdoa juga. Nah, bagaimana dengan manusia normal?
Karena gue yang paling caur deh kayaknya. Gue kan gak kerja ya, dalam artian gue gak kerja sama orang, gue usaha gitu kan. Tapi karena lagi covid ini banyak yang off kan, dari IO, dari segala macem pembukuan atau apa, maksudnya penerbitan gitu kan. Jadi gue konteks gue hobi gue gaming gitu kan. Jadi bangun tidur gaming, sampai siang makan siang ya kan. Enggak, gue bangun siang. Bangun siang, main, terus tidur, main, makan malam, terus insom pagi ya kan, baru main lagi gitu aja terus. Enggak sih bro, enggak, tapi konteks gue work hard play hard sih. Intinya gue akan menyiapkan waktu seenggaknya satu hari bangsa 5 jam atau 6 jam, 5 jam lah ya, itu untuk kerja. Entah gue meeting, tapi kadang-kadang gue juga keluar meetingnya gitu kan. Kalau itu pasti gue text time seharian, meeting ketemu siapa. Jadi ketika gue udah keluar, gue nggak mau cuma ketemu satu orang, kalau bisa banyak orang gitu. Jadi gue sekalian gitu ya. Sekalian. Kali dalam seminggu kali gue meeting bisa 2 atau 3 sih gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah konteksnya. Tapi gue tetap menyiapkan waktu gue untuk malam, entahkah gue untuk nonton drama ataupun juga istilah me time lah. Gue penting. Gue nggak sesibuk mereka berempat, tapi jatuhnya gue membuat sebuah waktu di mana gue nggak mental gue jadi drop banget aja sih gitu. Walaupun pas covid ini jadi kebanyakan leha-lehanya ketimbang kerja sih. Oke. Itu dari gue. Sebenarnya pertanyaan netizen banyak banget, tapi karena waktu juga ya, kita nggak mungkin bisa jawab semuanya. Ini ada satu pertanyaan unik yang kayaknya sih gue bakal tanyain ya. Tanya dong, kalau nonton konten-konten horor gitu suka langsung berimajinasi bentuknya, mukanya, dan paling sebel di dalam hati jadi ikutan manggil nama-nama tuh hantu. Kira-kira hantunya kepanggil gak ya? Apalagi kalau nonton kontennya DA di mana sering bukan hantu tapi demon. Hati nggak bisa kontrol kayak nyebut-nyebut nama tuh demon, contoh si Legion. Kira-kira Legionnya ngerasa kepanggil gak sih? Connect atau enggak gitu kali ya? Tergantung sih, kalau misalkan bener-bener ke project atau enggak dengan niat dia manggil, bisa. Oke. Karena niat itu kan adalah energi ya sebenarnya. Jadi kalau energinya sampai, bisa kepanggil. Tapi kalau misalkan dia cuman mungkin nggak sengaja sebut, tapi nggak ada energi, ya nggak ada energi yang keluar, biasanya sih nggak bisa. Tapi gue udah nggak pernah nonton film horor lagi sih, karena itu merusak konsentrasi men. Itu merusak konsentrasi untuk gini, horor itu bermain dengan visual, teknologi audio yang high definitions kan, jauh lebih serem daripada ATI sih. Dan tapi lebih nggak nyata dibanding ATI kan. Jadi gue nggak pernah nonton film horor. Oke. Ini sekalian lu ngomong ATI, ini ada pertanyaan juga dari Seinindo Himura. Mohon pertanyaan dari tim DA tentang perbedaan astral projection, scanning memory, dan mind traveling. Karena banyak di luar sana, tim DA tidak melakukan astral projection atau scanning memory, melainkan mind traveling saat melakukan konten yang biasa dilakukan. Karena banyak dari mereka yang mengatakan bahwa astral atau traveling projection tidak bisa dilakukan bersama-sama, dan seolah-olah hal ini sangat kontroversial, sehingga banyak yang beranggapan bahwa konten-konten tim DA terutama tentang hal ini hanyalah settingan. Pertanyaan dari seorang penggemar yang tidak memiliki kemampuan seperti kalian, semoga pertanyaan ini bisa dijawab sehingga tidak mengundang perselisihan. Terima kasih, God bless you all. Oke. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini spesial banget ya, karena di sini juga ada Tongku yang nggak settingan ya. Jadi mungkin setelah teman-teman jawab soal yang ini, mungkin Tongku bisa sekalian jelasin ya. Bro, nanti tukang jelasin nanti nomor rekeningnya. Sebenarnya itu boleh gue jawab nggak? Boleh. Silakan. Itu simple aja. Kan istilahnya tadi ada yang namanya astral projection, traveling, scanning memory, Iya. mind traveling. Anything yang non scientific yang nggak bisa dibuktikan, gimana dilakukannya? Itu jawabannya. Nah sekarang astral sendiri definisinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan alam yang non ilmiah. Lihat sekarang kalau misalnya mimpi, itu alam mimpi kan? Itu astral nggak? Itu astral. Kalau misalnya kita ke memori, kita terbawa di memori, orang bilang memori. Bagi gue itu bersifat astral. Orang emosi pun juga sampai mikirin niat gue mau nyantet dia kek. Gue udah ngebayangin nih. Astral nggak? Iris astral menurut gue. Karena astral definisinya adalah hal-hal yang bersifat dan berhubungan dengan alam-alam yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, kalau definisi astral aja udah tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, apa yang mau dibakukan gitu loh. Itu sih jawabannya. Jadi nggak akan ada ketemu jawabannya sampai kapanpun, karena akan jadi debat kusir itu. Karena balik lagi sih, kalau kata gue ini lebih ke arah kata pembahasan aja sih. Metode. Ya jadi kalau menurut gua, maksudnya gua nggak kan, maksudnya
Bentar, gua cut sebentar ya. Baik. Ini pendapat seorang Tomku yang baru hari ini dijebloskan Iya. ikut ATI ya. Betul. Oke, sebelumnya gua mau tanya dulu, lu pernah ATI gak sebelumnya? Enggak, belum. Dengan cara yang seperti itu belum pernah? Belum pernah. Tapi lu pernah astral projection kan? Pernah. Dengan lu astral projection yang lu bilang badan lu nggak bisa bergerak ya awalnya ya? Iya, yang banyak prosesnya kalau nggak bisa langsung terbang. Jadi kan kalau memang kalau astral projection di sana terbang ya, kita nggak jalan gitu, terbang melayang gitu. Nah, tapi itu kan emang melewati banyak step kan sampai akhirnya lu bisa traveling di sana, bisa jalan-jalan gitu. Tapi, nah mungkin mereka juga sebenarnya tahu kok tentang yang si astral projection ini. Nah, kalau yang gua tangkep ini sehari ini gua ikutan, mungkin ini karena beda nama Persepsi aja, nama. iya persepsi nama gitu. Mungkin kayak kalau selama ini mungkin bilangnya astral projection, tapi mungkin yang dimaksud tuh bukannya astral projection yang ini gitu. Sedangkan yang kalau orang-orang yang lumrah tahu astral projection itu adalah yang kayak 100% keluar gitu, yang benar-benar kayak dalam kondisi tidur yang seperti yang biasa gua lakuin. Kayak misalkan contoh ya, misalkan maaf, kalau kita sebut pasta gigi pasti odol gitu ya. Jadi odol itu hampir semua merek pasta gigi kita sebut odol. Gitu. Betul. Padahal brand. tuh, iya, iya. odol itu brand gitu. Iya, Ya. jadi Kayak sebenarnya misalkan air minum Aqua, padahal Aqua itu brand gitu ya. Iya, Intinya iya. seperti itu ya. Jadi kalau menurut gue yang dipermasalahkan ini karena nama doang. Yang dipermasalahkan adalah namanya, gara-gara namanya yang di pasaran. Karena ada astralnya iya, juga di ya. lumrahnya di Astral luar sana projection, pada oke. taunya kayak gitu, di sini dipakai kayak gini, jadinya kayaknya oh ini beda nih, ini salah gitu. Jadi kayak tadi udah mungkin biar ngebedainnya, tadi kita ngomongnya pakai ATI ya. ATI, Ya, ATI. jadi bedainnya gitu Betul. aja gitu. Kayak Astral udah, projection. maksudnya ya, yang tadi itu namanya ATI dan ATI itu sama yang astral projection yang gue lakuin itu beda. Udah gitu aja, that's it. Tapi Sebenarnya. apa yang lu rasakan tadi ketika ikutan mereka nih? Gue nggak minta, pas gue ngegambar, gue nggak nanya ke kalian bentuknya gimana, tapi gue sendiri gue gambar dulu kan, baru abis itu gue langsung kasih ke mereka, Validasinya ya. review, bener gak kayak gini, dan ternyata benar gitu. Apa yang gue lihat maksudnya atau Dari yang pertama kali lu datang sini terus lu bilang kok ada ini, kok ada ini. dari yang kita ngumpul di awal tuh hari ini kan? Iya, yang si putih dan hitam. Iya, oke. Kayak mau giniin gue loh pakai tali gitu loh. Oh. Gue rasanya kayak leher gue mau diputusin. Of course nggak ada tali, tapi rasanya kayak gitu. Gue sempet kaget terus gue giniin. Berasa kayak